Bayang saudara, sampai hari ini saya cerita, saudara, saya masih tahu detail-detailnya. Apa yang saya rasakan? Saya merasakan bagaimana otaknya itu ada masalah nggak? Bagaimana dia hidup atau mati nggak dia orangnya? Saudara lihat, saudara jujur, orang itu saya nggak kenal, saya nggak tahu namanya, saya belum pernah ketemu, saya baru kali itu lihat kejadian itu. So saya tidak ada hubungan dengan orang itu. Tapi saya kasihan, saya pikirkan dia selamat apa tidak, dia mati apa tidak. Saya lihat darah yang mengalir dari telinganya, dipukul dengan batu bata. Saudara, maka ketika saya merenungkan Yesus yang diperlakukan seperti ini, saya katakan kemarin ketika saya renungkan, semuka Yesus diludahi, muka Yesus ditinju. Dan saudara, kalau saudara baca kisah ini, bagian ini, ada Petrus yang melihat dari jauh. Petrus yang di dalam kisah ini Yohanes masukkan dua cerita. Yesus yang diadili dan Petrus yang melarikan diri dari pengadilan. Saudara, Petrus, ketika saya membaca satu kisah yang sengaja dituliskan Yohanes, tidak ada di Injil sinoptis yang lain. Matius, Markus, Lukas tidak menuliskan dua kejadian dalam satu cerita. Hanya Yohanes. Saudara, ketika saya membaca bagian itu, Petrus persis melambangkan, berbicara orang-orang berdosa yang melarikan diri. Harusnya Petrus yang menanggung itu semua. Tetapi Yesus yang menanggung itu semua. Bayangkan perasaan Petrus. Saudara, seorang murid Yesus yang hidup 3,5 tahun. Saya yang tidak kenal sopir, pemilik mobil itu aja saya nggak tahan renungkan. Bagaimana Petrus yang melihat Yesus yang dikhianati, Yesus yang diludahi, Yesus yang dipukul, Yesus yang ditinju. Petrus yang dari jauh memandang itu, melarikan diri, bahkan menyangkal Yesus. Saudara, inilah yang Yesus alami. Inilah yang Yesus derita. Dan saudara tahu, ketika saya balik ke Yesaya pasal 50. Tadi kita baca Yesaya 50 ayat 6. Saudara, yang menubuatkan semua penderitaan Yesus. Saudara tahu Yesaya 50 ayat 6 bicara apa? Ternyata judul perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Inilah tema yang saya berikan hari ini. Ketaatan hamba Tuhan. Saya bacakan ayat 4 dan 5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, perhatikan kalimat aku tidak memberontak, tidak berbalik ke belakang. Tidak melawan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dirinya. Tidak menolak, taat, tunduk dia jalani. Dan tidak berpaling ke belakang. Tidak seperti manusia berdosa yang meninggalkan kemuliaan Allah dan membelakangi Tuhan, yang adalah sinar kemuliaan itu yang telah memberkati hidup, lalu membelakangi. Jelas ayat ini berkata hamba itu tidak berpaling ke belakang. Dan saudara, berapa banyak ayat ini dikutip? Berapa sering ayat ini dikutip? Ayat ini ayat yang populer. Saudara, ayat 4 dan 5. Ayat 4 sering dikutip, kita dengar. Tuhan Allah telah memberikanku lidah seorang murid. Kita berdoa, dalam tadi didoakan saudara. Ketika sebelum firman Tuhan, saudari kita Sinta mendoakan supaya kita dipertajam pendengaran. Saya tahu ayat ini sering dikutip. Benar saudara. Tapi tahukah kita betapa luar biasanya? Ternyata sebelum ayat 6 tentang punggung yang dicambuk, dipukul, pipi yang ditempeleng, tentang muka yang dinodai dan diludahi. Sebelum ayat 6, ternyata ayat 4 dan 5 ini. Karena itu jangan berhenti di ayat 4 dan 5. Jangan hanya berdoa.
Ketika kita bersama-sama dalam hidup kita, atau kita saat teduh, kita mendengar firman Tuhan di gereja, kita mendengar firman Tuhan di mobil, kita mendengar dari YouTube, kita putarkan YouTube, kita dengar firman Tuhan. Atau kita setiap pagi kita bersatu, kita bangun, kita berkata, Tuhan berikan aku lidah seorang murid, Tuhan berikan aku telinga seorang hamba, Tuhan pertajam pendengaranku. So tahu, setelah dipertajam, setelah diberikan telinga mendengar, jadi pelaku firman, taat, tunduk. Saudara, ternyata ayat 6 yang menubuatkan tentang penderitaan hamba Tuhan itu sebelumnya adalah bicara tentang apa? Bicara tentang telinga seorang murid, lidah seorang hamba. Kiranya ayat ini kita baca tidak terlepas dari ayat 6. Setiap kali baca ayat 4 dan 5, bukan hanya berhenti mau telinga yang tajam, lidah seorang murid, tapi kita menyadari bahwa pelayanan seorang hamba Tuhan, saudara dan saya adalah hamba Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita siap, seperti doa pagi hari ini mengejutkan saya, sebuah kalimat, kami siap mati untuk Tuhan, kalau sekalipun itu harus kami lakukan. Terima kasih. Doa yang saya dengar berani dengan tegas yang mengucapkan, kami siap mati sekalipun kami harus mati demi ini semua. Saudaraku yang terkasihi Tuhan, murid-murid Tuhan yang ketika meminta hati seorang murid, telinga seorang hamba, yang dipertajam lidah seorang murid, itu mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Paulus pernah ditampar mulutnya. Paulus pakai mulut memberitakan Injil. Paulus bukan berkata kotor, Paulus bukan mengutuk, Paulus bahkan memberkati. Paulus seorang hamba Tuhan. Jadi Paulus pun dikatakan, Kisah Rasul 23 ayat 2, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Saudara, panggilan hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan, kita bertanya-tanya, apakah ini semua adalah pergumulan dari seorang hamba Tuhan? Saudara, ya, kita siap. Ayub menyampaikan bahwa mereka mengangkatkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Saudara, ketika saya mencari apa maksud daripada bobot kebenaran, apa pesan Tuhan yang terjadi pada Yesus yang ditampar, Paulus yang pernah ditampar, ketika saya mencari, saya menemukan bahwa bukan hanya bicara secara fisik, saudara. Ayub pernah dibesuk oleh sahabat rohani yang membesuk ketika dia ada masalah. So tahu, Ayub mengungkapkan, mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Saudara, disalah mengerti, ya, kebenaran rohani mengajarkan kita, kalau kita disalah mengerti, tapi kita di dalam Tuhan, sudah terima, datang di hadapan Tuhan, berdiam diri, karena dalam berdiam diri terdapat pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah bela diri, Tuhan gak perlu bela. Saudara, ketika kita melakukan pemberitaan Injil, kita menyatakan kebenaran, kita mungkin tidak diterima, tapi ingat bahwa kebenaran itu bukan berarti kita dijunjung, bahkan mungkin kita dicerca. Saudara mungkin hari ini mengalami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ayub mengatakan menampar pipiku dengan cercaan. Saudara mungkin selama ini melayani, saudara memberkati, tapi ketika saudara sendiri dalam pergumulan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saudara bukan mengalami diberkati kembali, mungkin bukan dilayani kembali, bahkan dicerca, bahkan digosip, bahkan disudutkan. Ini bisa terjadi. Soal saya mau menguatkan kita dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua kita sahabat yang mendengar firman Tuhan, sahabat firman dan sahabat doa. Kita dalam hidup, dalam seluruh pelayanan bisa mendapat sesuatu yang berbalik berbeda. Yesus apa kurang baik? Sudah menyembuhkan orang, sudah menjamah orang, membebaskan dari penyakit, membangkitkan yang mati. Itu pun diinginkan kematiannya. Saudara, disudutkan, difitnah, dihina,
tidak dianggap, dihindari, ketika susah dan sulit ditinggalkan semua murid. Saudara, hari ini mungkin dalam pelayanan ditinggal. So mungkin seperti Yesus pernah melayani begitu luar biasa, setelah melakukan tidak dianggap. Bahkan orang-orang yang ngikut pun ketika saudara dalam pergumulan ditinggal semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pesan rohani hari ini, bahwa kita dalam pelayanan bisa mengalami pergumulan sedemikian. Apa yang saudara akan hadapi hari ini? Saya mengajak kita bersama-sama, yuk kuat dalam pelayanan. Jangan meninggalkan akan kasih Tuhan. Saudara, mungkin banyak pergumulan yang engkau hadapi hari ini. Dari jemaat yang engkau layani, dari sahabat yang sedang engkau layani, dari orang-orang yang pernah engkau kasihi, bahkan dari orang-orang yang terdekat yang engkau kasihi. Tetapi di dalam saat ketika engkau melihat semua yang terjadi dan menimpa, bahkan dibalas dengan hal kekecewaan, saudara harus menerima hal yang tidak seharusnya. Ingat, hamba Allah yang setia, Yesus Kristus, telah menjalani semua hal itu. Paulus pernah mengalaminya. Ayub pun yang tak bersalah pernah dicerca. Hidup saudara saat ini difitnah, hidup saudara saat ini ditinggalkan, hidup saudara saat ini tidak ada yang menopang, hidup saudara tidak ada yang mungkin saat ini diperhatikan para saudara melayani sedemikian rupa. Ingat, yang saudara sedang alami, saudara sedang sebagai hamba Tuhan yang setia. Terima itu semua sebagai sebuah kemuliaan yang Tuhan sedang proses kita. Amin.